kebetulan bersekolah di China sana. Ia dari SMA sudah sekolah di sana dan kuliah pun di sana, di Xiamen tepatnya. Akhirnya puji Tuhan, dari sejak telah lulus kuliah di internship pun udah diperkenankan untuk kerja di sana. Akhirnya sekarang pun kerja di sana. Dia sudah lulus, dia kerja di sana. Satu merupakan sukacita bagi orang tuanya bahwa ternyata anak kami pun di sana sukacita dalam melayani Tuhan. Jadi dari kuliah dia sudah gabung dengan teman-temannya di daerah sekitar sana untuk melakukan kebaktian kecil-kecilan. Beruntung ada sponsor dari anak Tuhan, pengusaha yang sangat sayang Tuhan. Beliau dari Surabaya, dia juga salah satu pemegang chat daripada Avian Paint itu. Jadi beliau yang mensupport di sana. Tapi belakangan ini ada satu kendala. Ya, kita tahu di negara komunis itu kita dilarang sebenarnya untuk menyebarkan agama. Jadi mereka pun ngumpet-ngumpet, tiap minggu datang ngumpet-ngumpet satu hotel yang disewa ruang serbagunanya untuk beribadah di sana tiap minggu. Anak-anaknya dari mulai sedikit cuma 10 orang, tiba-tiba sekarang bisa 50 orang datang kebaktian. Malah minggu kemarin rencana sampai 100 lebih orang mau datang kebaktian. Ya, tapi ya itu karena di sana di Brangus ya. Jadi minggu kemarin ketika mau ibadah di Sabtunya digerebek polisi. Jadi anak saya itu tidak bisa kebaktian di hari Minggunya itu. Pak Edwin yang selaku itu yang mensponsori memberikan itu dukungan, akhirnya bilang dibatalkan ibadah hari Minggu itu. Mungkin karena terlalu banyak, tiba-tiba masanya terlalu banyak, dan kebanyakan sebenarnya itu orang-orang Indo juga ya. Anak-anak yang sekolah di sana dan yang kerja di sana yang berkumpul. Bukan kita mengajak warga sana sebenarnya mengumpul untuk menyebarkan agama Kristen, tapi tetap akhirnya Sabtu digerebek, dan yang di brosur-brosur yang ada namanya siapa-siapa itu dipanggil polisi. Jadi ada 2 orang anak-anak Indo dipanggil sana, namanya Felix, satunya namanya Wahyu, diinterogasi mereka itu. Untungnya sudah dibekali oleh Pak Edwin itu, kalau itu jangan sebut nama-nama siapa lagi gitu kan. Ya puji Tuhan ya, dibawa dalam doa akhirnya si Felix dan Wahyu itu akhirnya ya bisa, maksudnya boleh pulang gitu kan. Tidak terjadi hal-hal yang sedemikian buruk gitu ya, cuma dinasihati. Jadi sementara ini mereka tiarap, akhirnya tidak bisa melayani. Sebenarnya kita harus bersyukur, kita di bumi Indonesia ini kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Bayangkan di sana api anak-anak muda itu begitu menggebu-gebu, api kebangunan rohani begitu menggebu-gebu, tapi tidak bisa diluapkan, tidak bisa dinyatakan, ya kan? Anak-anak cinta Tuhan begitu banyak di sana, tapi tidak bisa dinyatakan karena dilarang. Dibilang kamu menyebarkan agama Kristen di sana. Padahal ya gereja ada tetap di sana, gereja kita lihat ada gereja di sana, ada masjid di sana. Tapi ternyata itu semua cuma simbol aja. Tapi ajaran tetap tidak boleh disebarkan.
tidak ada khotbah-khotbah di sana. Saya masuk ke gereja di sana juga masuk, tapi di sana masuk ya cuma mungkin jadi tempat wisata malahan, gitu, cuma sebagai simbol aja. Iya, jadi berbahagialah kita yang diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu pada Tuhan, meningkatkan iman rohani kita, ya kan. Pada akhirnya kekekalan itulah yang kita cari, ya kan. Kerajaan surga lah itu yang akhirnya dalam hidup ini kita cari, ya kan? Kalau hal demikian diberangus, bagaimana nasib kita? Apakah anak-anak yang di sana harus menjadi ateis atau menjadi yang cuma pikirkan hanya sebagai materi doang, sebagai Tuhannya mereka? Itu kan sangat berbahaya akhirnya. Ya, ada kesaksian juga dari Bu Koni, silakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat hati